Timnas Indonesia bersiap menghadapi dua laga krusial di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan bertandang ke markas Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret, sebelum menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno 5 hari berselang. Di bawah arahan Patrick Kluivert, Timnas Indonesia kini memiliki lebih banyak opsi di lini serang dibanding era Shin Tae-yong. Hal ini membuka peluang lebih besar bagi Garuda untuk bersaing merebut tiket ke Piala Dunia 2026. PSSI baru saja merilis daftar 27 pemain sementara yang dipersiapkan untuk menghadapi Australia dan Bahrain. Nama-nama langganan seperti Rafael Struijk, Ramadan Sananta, dan Hoki Caraka tetap masuk dalam skuad. Namun, kejutan terjadi dengan pemanggilan dua penyerang baru, Ula Romeni dan Septian Bagaskara. Septian Bagaskara tampil impresif musim ini bersama Dewa United di Liga 1. Striker berusia 27 tahun tersebut telah mencetak 7 gol dan 1 assist dari 25 penampilan, menjadikannya salah satu pemain lokal tersubur di Liga 1. Sementara itu, Ula Romeni, pemain keturunan Belanda yang kini memperkuat Oxford United, resmi menjadi warga negara Indonesia pada Februari lalu dan siap menjalani debutnya di Timnas. Selain sektor penyerang, Timnas Indonesia juga diperkuat sejumlah nama berkualitas di lini belakang dan tengah. Maes Hilgers, Justin Hubner, dan Jai Itzes tetap menjadi andalan di sektor pertahanan. Sementara itu, lini tengah dihuni pemain-pemain kreatif seperti Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, dan Tom Haye. Dengan kekuatan baru ini, Timnas Indonesia diharapkan mampu berbicara banyak dalam persaingan grup C. Namun, lawan yang dihadapi bukanlah tim sembarangan. Australia, yang kini ditukangi Anthony Popovic, tampil konsisten dengan rekor 1 kemenangan dan 3 hasil imbang dalam 4 laga terakhir mereka. Soceros juga diperkuat banyak pemain yang berkarir di Eropa, seperti Matteo Rian dari RC Lens dan Harry Souttar dari Leicester City. Meski demikian, Garuda tetap optimistis menghadapi tantangan ini. Kombinasi pemain muda berbakat dan pengalaman dari deretan pemain keturunan diharapkan bisa memberikan perlawanan sengit bagi Australia dan Bahrain. Hasil positif di dua laga ini akan sangat penting dalam upaya Timnas Indonesia mengamankan peluang lolos ke putaran berikutnya. Kini, semua mata tertuju ke Sydney Football Stadium, di mana Timnas Indonesia akan berusaha mencetak sejarah. Mampukah skuad Patrick Kluivert membawa pulang hasil positif? Kita tunggu jawabannya di lapangan. Meskipun tampil impresif bersama Port FC di Liga Thailand, Asnawi Mangkualam harus menerima kenyataan bahwa namanya tidak masuk dalam daftar pemain Timnas Indonesia untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Maret ini. Sejak bergabung dengan Port FC, Asnawi terus menunjukkan perkembangan pesat. Musim ini, ia berhasil merebut posisi inti dalam skuad dan tampil konsisten di berbagai peran. Tidak hanya sebagai bek kanan, Asnawi juga beberapa kali dimainkan sebagai gelandang kanan dan bahkan bek kiri. Kehebatannya di lapangan tidak terbantahkan. Ia bahkan masuk dalam daftar best 11 paruh musim Liga Thailand, yang menunjukkan pengakuan atas kualitas permainannya. Namun, meski tampil gemilang di level klub, Asnawi belum mampu meyakinkan pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, untuk memberinya kesempatan membela skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia. Pada daftar pemain yang diumumkan, sektor bek kanan telah diisi oleh 3 nama, yakni Sandy Walsh, Kevin Dix, dan Eliano Rejders. Persaingan ketat di posisi ini membuat Asnawi harus bersabar dan menunggu peluang di pemanggilan berikutnya. Kesempatan itu mungkin datang pada bulan Juni, ketika Timnas Indonesia akan menghadapi Cina dan Jepang di laga terakhir babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua laga ini sangat krusial bagi skuad Garuda, yang saat ini berada di peringkat ketiga grup C dengan 6 poin, hanya terpaut 1 poin dari Australia di posisi kedua. Jika mampu menembus 2 besar, Timnas Indonesia akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Namun, jika finish di peringkat ketiga atau keempat, perjuangan mereka akan berlanjut ke babak keempat kualifikasi. Bagi Asnawi, peluang untuk kembali ke Timnas masih terbuka. Performa konsisten bersama Port FC bisa menjadi modal penting untuk meyakinkan Kluivert di pemanggilan selanjutnya. Timnas Indonesia semakin diperhitungkan di kancah sepak bola Asia. Gelandang tim Garuda, Tom Haye, menegaskan bahwa timnya tak bisa lagi dipandang sebelah mata oleh para rival. Pernyataan ini muncul seiring dengan performa impresif Indonesia di putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, Timnas Indonesia berada di peringkat ketiga grup C dengan koleksi 6 poin. Skuad Garuda hanya tertinggal 1 angka dari Australia yang berada di posisi kedua,
sementara Jepang masih memimpin klasemen dengan keunggulan 10 poin. Di sisi lain, Indonesia unggul dalam selisih gol atas Arab Saudi, Bahrain, dan Cina yang menghuni posisi keempat hingga keenam. Dengan 4 pertandingan tersisa, Indonesia masih memiliki peluang besar untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Jika mampu finish di posisi kedua, tim Garuda akan memastikan tiket langsung ke turnamen bergengsi tersebut. Dalam wawancaranya di kanal YouTube pribadinya, Tom Haye mengungkapkan bahwa perkembangan pesat timnas Indonesia patut diapresiasi. Ia menyebut bahwa dalam beberapa tahun terakhir, tim-tim besar Asia mulai menyadari bahwa Indonesia bukan lagi lawan yang mudah. Saya pikir beberapa tahun lalu, orang-orang tidak akan menyangka bahwa kami bisa bersaing dengan tim sekelas Australia. Namun, lihatlah sekarang. Kami terus berkembang dan menunjukkan bahwa Indonesia pantas diperhitungkan, ujar Tom Haye. Penampilan impresif timnas Indonesia memang telah membuat kejutan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu momen bersejarah terjadi pada 19 November 2024, ketika tim Garuda sukses mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Haye juga menyoroti pertandingan melawan Jepang, di mana meskipun Indonesia gagal meraih kemenangan, mereka mampu memberikan perlawanan sengit sejak awal laga. Menurutnya, hal ini membuktikan bahwa tim-tim lain kini tak bisa lagi meremehkan Indonesia. Sekarang semua tim di Asia tahu bahwa mereka harus bermain serius melawan Indonesia. Mereka tidak bisa lagi meremehkan kami, lanjutnya. Timnas Indonesia akan kembali melanjutkan perjuangan di putaran ketiga grup C dengan menghadapi Australia pada 20 Maret 2025, sebelum menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Maret 2025. Tom Haye menegaskan bahwa dinamika di sepak bola Asia kini telah berubah, di mana timnas Indonesia mulai diperhitungkan sebagai kekuatan baru di kawasan ini. Kami datang untuk bersaing, dan kami akan terus berjuang demi mencapai impian besar, yaitu lolos ke Piala Dunia 2026, pungkasnya. Timnas Indonesia kembali mendapat dukungan penuh dari para supporter jelang laga kontra Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI resmi mengumumkan penjualan tambahan tiket untuk pertandingan yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Maret 2025. Setelah sebelumnya tiket pertandingan melawan Bahrain ludes terjual, PSSI kini membuka kesempatan bagi para pendukung timnas Garuda untuk mendapatkan tiket tambahan. Penjualan tiket ini akan dilakukan secara terbatas mulai Jumat, 7 Maret 2025, melalui situs resmi kitagaruda.id. Berbeda dari tahap awal, kali ini tiket dijual secara umum tanpa perlu melalui aplikasi Livin Mandiri. Animo tinggi para supporter Garuda tidak lepas dari harapan besar akan peluang Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Tim asuhan Patrick Kluivert sebelumnya akan lebih dulu melakoni laga tandang melawan Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Pertandingan ini sekaligus menjadi debut resmi bagi pelatih anyar timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Setelah melawan Australia, skuad Garuda akan kembali ke tanah air untuk menghadapi Bahrain di hadapan puluhan ribu pendukungnya di Jakarta. Atmosfer panas dipastikan menyelimuti Stadion Utama Gelora Bung Karno, di mana para supporter akan memberikan dukungan penuh demi 3 poin krusial di babak kualifikasi ini. Harga tiket pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain masih sama seperti tahap pertama, dengan beberapa kategori yang disediakan. Untuk kategori Mandiri Premium West dan Mandiri Premium East di zona utama dijual dengan harga Rp1,75 juta. Sementara untuk kategori Freeport Garuda di zona West dan East dibanderol Rp1,25 juta. Selain itu, supporter yang ingin menyaksikan pertandingan dari Tribun Selatan dan Utara bisa mendapatkan tiket dengan harga Rp600.000. Adapun tiket termurah tersedia di kategori Indomie Upper Garuda yang dijual seharga Rp300.000. Para supporter yang ingin mendapatkan tiket diharapkan bersiap pada pukul 19 WIB saat penjualan resmi dibuka. Dengan antusiasme tinggi dari pecinta sepak bola tanah air, tiket tambahan ini diprediksi kembali akan habis dalam waktu singkat. Pertandingan melawan Bahrain menjadi momen penting bagi timnas Indonesia dalam perjuangan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan dukungan penuh dari para supporter, skuad Garuda diharapkan mampu meraih hasil positif demi menjaga asa menuju putaran final Piala Dunia pertama dalam sejarah sepak bola Indonesia. Menjelang 2 laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dibuat kecewa. Penyebabnya adalah kemungkinan gagalnya proses naturalisasi Jairo Riedewald, pemain keturunan yang diharapkannya untuk memperkuat skuad Garuda. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. 5 hari berselang,
Skuad Garuda akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dua laga ini menjadi penentu langkah Indonesia dalam perjuangan menuju Piala Dunia 2026.